dengan bersetubuh. Nah, ini bab menerangkan iktikaf. Iktikaf itu diam di masjid. Kalau kita iktikaf selama kita berada di masjid itu maka dihitung ibadah. Walaupun di situ tidur, ya kan? Maka rugi kalau masuk ke masjid tidak niat iktikaf. Iktikaf itu satu saat, satu waktu atau 1 jam kita iktikaf itu akan dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 2 parit. Nah, yang 1 paritnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Itu biasa di luar di luar bulan Ramadan, ya kan? Kalau di bulan Ramadan maka akan lebih hebat lagi, dilipat gandakan amal-amal semuanya di bulan Ramadan. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu sunnah yang mustahab, sama yang disukai. Sunnah itu apa? Sunnah itu ya menurut siapa? Kalau istilahnya ahli fikih, sunnah itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang kalau dijalankan itu dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu namanya sunat. Sunnah itu kan? Sunnah menurut ahli fikih al-fuqaha. Kalau menurut ahli lughat, sunnah itu ya apa namanya? Contoh. Nah, contoh. Itu ahli bahasa. Maka sunai sopo ya tinggal yang ngasih contoh siapa gitu saja. Kalau menurut orang Jawa sunat sudah sunat. Nah itu kan ini siapa jenenge Bobi wis sunat. Nah, sunat ya apa? Sunat khitannya itu menurut istilah Jawa itu sunat itu jadinya sudah sunat. Dah paham semua kalau ditanya sudah sunat itu berarti sudah supit atau khitan. Nah, sepit, ya kan? Kalau menurut ahli hadis, sunnah itu adalah aqwalun nabi wa af'aluhu wa takriruhu. Yaitu perbuatan-perbuatan nabi, juga sabda-sabda nabi dan ketetapan nabi. Itu sunnah. Makanya kalau kita hidupkan sunnah, mari kita hidupkan sunnah nabi. Nah, jangan yang wajib aja enggak kok sunnah itu menurut fikih kalau itu. Nah ini sunnah nabi itu apa? Perbuatan-perbuatan nabi atau perkataan-perkataan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah. Nah hukumnya sunnah itu ya macam-macam itu kan. Ada sunnah nabi itu berupa sholat 5 waktu, ini sunnah nabi, ya kan? Hukumnya apa? Wajib. Menurut ahli fikih ini adalah wajib. Ada sunnah nabi sholat tarawih atau sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, ini hukumnya sunnah. Ada sunnah nabi lagi, punya istri lebih daripada 1, ya kan? Nah, Rasulullah berapa istrinya? Berapa? Iya. Ini gimana hukumnya apa? Ya tergantung keadaan kan itu ya. Bisa mubah. Ada sunnah nabi tapi hukumnya itu bisa jadi haram, seperti puasa ngebleng. Puasa ngebleng itu puasa yang tidak buka-buka. Sehari semalam nggak boleh buka, atau 2 hari 2 malam, ada yang 40 hari nggak makan apa-apa. Nah itu bukan 40 hari yang kalau Rasulullah kan ngebleng sehari semalam ya, nggak buka, itu nggak boleh. Itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang harus difahami. Maka sunnah itu tinggal istilahnya siapa. Bukan hanya menurut fuqaha atau ahli fikih, tidak hanya menurut ahli hadis, tapi lihat yang disampaikan. Nah, kalau sunat yang biasa difahami itu adalah supit. Nah, itu sebenarnya dari kata sunnah Rasul, ya kan? Sunnahnya Rasulullah SAW, dari sunnahnya
Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu sunnah Rasulullah. Nah, i'tikaf ini adalah sunnah yang disunahkan, sunnah yang mustahabbah, yang hukumnya juga sangat disunahkan. Maka sunnah daripada i'tikaf ini sudah barangkali sudah lama nggak ada orang yang niat i'tikaf kan begitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah marak-marak lagi, banyak yang khususnya di awakhir asril awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu di tanggal 21 sampai 30. Nah, itu sangat-sangat disunahkan karena Rasulullah SAW selalu i'tikaf pada tanggal itu sampai beliau wafat. Nah, itu fadilahnya banyak sekali. Kalau di masjid itu nggak ada maksiat, ya kan? Kalau kita di masjid, tinggal di masjid, i'tikaf di masjid, bisa menjaga sholat jamaah. Kalau kita di masjid jauh daripada kemaksiatan. Maka bagaimana besok? Ya, ini siap i'tikaf ya? Nah, usahakan asril awakhir di bulan Ramadan ada i'tikaf. Nah, kalau kita itu setiap masuk masjid juga i'tikaf kan itu kalau niat. Nah, maka di sini adalah walahu sartoni. I'tikaf itu punya 2 syarat. Syaratnya i'tikaf adalah an-niyah. Yang pertama adalah niat. Niat ini menentukan segala sahnya amal. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya sahnya segala amal itu adalah tergantung niatnya. Kalau niatnya nggak pas, ya tidak. Diam di masjid niatnya mau tidur, ya nggak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau diam di masjid, masuk itu begitu masuk hatinya aku niat i'tikaf, kan? Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, maka apa yang dilakukan di masjid ini akan menjadi ibadah. Setiap waktu itu menjadi ibadah. Kalaupun ketiduran, ayo apa-apa, tetap dihitung oleh Allah menjadi ibadah. Nah, ini. Yang pertama itu adalah niat. Maka niat sangat penting. Niat apa kemarin? Niat. Nah, coba nazamnya. Niat menyengaja niat itu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Itu namanya niat. Maka apapun itu perlu niat. Kalau kita kerja, ya Bapak Ibu kalian kerja ke kebun nggak ada niat apa-apa, ya dapat karet saja. Tapi kalau ada niat, bismillahirrahmanirrahim, saya niat ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya, untuk menjaga diri saya dari meminta-minta, agar bisa membantu saudara, tetangga dan sebagainya, agar anak saya yang di pondok itu tidak kelaparan, kan? Nah, dikirim kepada kalian, maka ibadah ini selama motong ini dapat pahala terus, dicatat sebagai ibadah oleh Allah. Wallubthu fil masjid, yang kedua diam di dalam masjid. Nah, diam di dalam masjid yang kedua. Jadi i'tikaf itu ya diam di masjid, entah itu duduk baca Quran atau apa, duduk saja misalnya. Itu kalau ada niat i'tikaf ya dihitung ibadah, sudah sah. Kalau kalian masuk tes niat i'tikaf, seret. Di sini cuman ngambil apa itu Al-Quran misalnya, terus balik lagi, seret. Tapi pintunya sama, ya. Dari pintu itu ke situ, itu namanya sudah dapat fadilah i'tikaf. I'tikafnya sah. Tapi kalau masuknya dari pintu sana, kemudian seret lewat sana seret, itu namanya lewat, nggak nempat. Nah, itu yang tidak sah. I'tikaf itu di masjid dan diam, artinya memang di situ itu masuk sana, baliknya ke sana itu sudah dihitung menjadi i'tikaf. Walah yakhruju,
Wala yakhruju minal i'tikafi limangdzurin illa lihajatil insan. Dan orang yang i'tikaf enggak boleh keluar dari masjid kalau i'tikafnya i'tikaf yang dinadari. I'tikaf yang dinadari itu wajib, ya kan? Misalnya kalian kalau hari Jumat besok kok saya dapat kiriman atau dapat kiriman sambel dari mama, aku mau i'tikaf. Wah, ya kan? Itu nazar namanya. Kalau mama saya Jumat besok datang, saya akan i'tikaf semalam. Maka itu namanya i'tikaf nazar. Hukumnya wajib. Nah, orang yang i'tikaf nazar ini tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada lihajatil insan, ada hajat kemanusiaan. Perutnya sakit, mau ke WC, nah itu keluar nggak boleh, kemudian 2 atau 1 di masjid, ya kan? Nah, hajat kemanusiaan seperti itu, ada hajat yang penting. Au maradin, au udhrin min haidin, atau ada udzur, kemudian sedang i'tikaf enak-enak kok tahu-tahu keluar darah haid, maka harus keluar dari masjid. Orang yang haid nggak boleh bertempat di masjid. Au maradin, atau sakit, la yumkinu al maqam ma'ahu, yang sakit yang tidak mungkin bertempat di situ. Harus, wah ini orang sakitnya udah agak parah ini, bagaimana, harus keroan, harus impusnya nggak ada, itu terkecuali, ya kan? Nah, kemudian waya betulu bil wati, i'tikaf batal kalau sampai wati itu yaitu bersetubuh, ya, wati. Maka kalau dulu saya di pondok itu nggak nyebut wati, itu nggak boleh. Santriwan, santriwati nggak boleh. Wati itu kan begitu. Santri putra, santri putri gitu saja. Nah, ini oleh masyayikh kita itu, kok pakai santriwan, santriwati, nanti wati itu kan kita baca kitab jadi tahu wati itu apa, kan? Gitu insyaallah. Besok insyaallah kitab ada lagi ngaji yang ini kita lanjutkan, kemudian yang apa namanya, bisa ada kitab kita ngaji lagi, kitab yang baru insyaallah ya. Ini sudah bab haji, kita lanjut terus. Kemudian nanti kalau ada kitab yang baru lagi, yang Duratun Nasihin kemarin sudah khatam belum? Sulam Taufik kelas berapa ini? Sudah khatam? Belum ya? Oh ya. Ya insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.